Ustaz, yang di sebelah kiri kita, pagarnya tembok, ada fiber. Kalau kita ke sana, nggak bisa lihat karena ada fibernya di situ. Ini adalah ziarah ke. Mari kita mengucapkan salam kepada mereka, akan dipimpin oleh Ustaz. Betul Ustaz. Jabar rumah Jabar kemana? Bapak-bapak, ibu-ibu, para tamu Allah yang dimuliakan Allah. Tadi udah nampak ya Bapak Ibu ya, yang makamnya Syuhada Uhud ya, yang ada kandangnya, ada besi-besinya. Ya, ada pakar. Kita ucapkan salam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Ya Amma Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib. Assalamualaikum. Ya Asada Allahi wa Asada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Assalamualaikum. Ya Sayyidah Syuhada. Assalamualaikum. Ya Mus'ab bin Umair Qaidul Mukhtar. Assalamualaikum. Ya Syuhada Uhud. Allahumma a'izzahum wa akrim maqamahum bifadlika wa karamika ya akrabal akramin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, kita telah mengucapkan salam kepada Syuhada Uhudin. Semoga salam kita ini disampaikan kita berperang kalau Nabi Muhammad meninggal, katanya Rasulullah meninggal, tapi beliau diyakinkan oleh ada namanya Anas ibnu Nudair, mengatakan, ya Umar, sesungguhnya Rasulullah SAW tidak akan wafat sebelum dakwah ini komplit. Dan enggak lama kemudian juga Ka'ab ibnu Malik menemukan Rasulullah SAW dalam keadaan hidup, dan dia berteriak, wahai kaum muslimin, sesungguhnya Nabi Muhammad masih hidup. Ayo mari kita semangat, ayo mari kita kembali memperharu niat kita. Mulailah kembali semangat kaum muslimin. Dan Anas ibnu Nudair, dia berhasil mencium bau surga di kaki bukit kemana itu, bau surga katanya, bau mis. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, سواق ما في هو يجي kurma di Uhud. سواق هناك Di Madinah. يجي لي سواق يلحق سيارة ما يلحق هذا هنا Jabal mobil dari Mahrid. belakang. Jabal Baito, Jabal Mahrid. Insya Allah kita akan mencoba lagi setelah pulang dari sana, dari Mantik dari belakang. Insya Allah setelah balik dari sana, dari Medan Magnet, dari Mantikatul Baidho, kita akan mencoba kembali. Medan Maghrib jemaah. Ini ada gravitasi dari belakang sehingga mobil ini bisa jalan sendiri. Yang tadinya ada ketahui orang yang hanya Orang Indonesia yang mengetahuinya. Orang Indonesia ya. Iya. Jadi Tapi sebenarnya pemerintahan Saudi Arabia sudah mengetahuinya dari 10 tahun yang lalu. Tapi tidak diekspos, tidak dikabarin ke orang-orang lain. Dan kita akan mengambil gambar. Bagi yang nggak mau bereaction tadi, silakan bereaction sebebas-bebasnya. Mumpung nggak dilihat sama anak, mumpung nggak dilihat sama cucu, silakan bereaction sebebas-bebasnya. Silakan senyum. Kalau nggak senyum, kameranya nggak bisa menangkap. Yang bapak suami istri harus pegang istrinya, takut ditarik sama magnet. Hati-hati. Di depan kita sudah mulai kelihatan ada gunung. Ya, kalau gunung yang di lainnya ini warnanya agak merah, tapi di depan ini batunya agak hitam, dan seakan-akan menuliskan kalimat lillah. Dan di sana kita turun sekitar 10 menit, kita turun untuk berfoto. Kita foto bersama dulu. Foto ini insya Allah kami akan kirim ke majalah Trubus, majalah Action 2011. Dan akan disebarkan ke seluruh dunia ini majalah ini.
gunung ini berbeda-beda susunan batunya. Khususnya di Magetan Baidok ini dan adalah sekitarnya, Madiun, Ponorogo, Pacitan. Ini tulisan Allah, tulisan Lillah di Jabal Baidok, di Jabal Magnet ada tulisan Lillah itu. Biar nggak apa-apa, kita start dari sini. Jalan sendiri. Ini bis udah berjalan sendiri dan semakin lama semakin kenceng, semakin laju. Selang dalam badan free, kosong. Hidup, tak boleh Hidup, mati. tidak boleh. Mesin nggak boleh Bahaya. mati. Kalau mesin mati nggak bisa ngerem, bahaya. Jadi ini udah lari sendiri. Mesin harus Bisa ini Bisa sepanjang dilihat 10 gasnya, km. gasnya itu nggak diinjak kan? Panjang 10 km. Ya, Jadi- sudah jalan 50. Iya, sudah jalan 50. Nah, naik. Semakin lama semakin cepat. Ya. Sebentar lagi 60, bahkan sampai 120. Jadi sampai ke dam sana, di tanjakan sana. Bisa lari 150 Pernah- kilo per jam. Kita pakai Sepanjang- supir juga, orang sini sepanjang tapi orang Taif. Karena kebetulan itu berhalangan supir kita, bis kita. Kita pakai supir mobil punya orang Taif. Tengah aja sini, dia belum pernah kemari. Waktu dia mencoba, saya bilang berhenti di sini. Pas tanyakan, dia coba. Wah, dia kaget, heran-heran katanya, Masya Allah, Subhanallah. Dalam perjalanan dia terus mengucapkan itu, Masya Allah, Subhanallah. Saking takjubnya terhadap tempat sini. Udah lari 80 Padahal dia orang Saudi, dia belum tahu. Ini sekarang Bu sampai 85 dah. Ya, udah. Kecepatannya sampai 85. Semakin lama semakin laju. Bapak supir nggak nginjak apa-apa, cuma mengendalikan setir Ya. demi keamanan dan keselamatan kita bersama. Sama siap-siap. Sudah 90. Kalau supir biasa, tadi lihat Pak, ada supir yang kita berpapas 105. Percetakan Al-Quran terbesar di dunia berada di kota Madinah. Sabir. Ustadz Suyuti sama Mbak Haji Jarno. Berada di percetakan Al-Quran yang terbesar di dunia, Jamaah Al-Haramain yang dipimpin oleh Bapak Dr. Kiai Haji Asy'ari pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2011 berada di percetakan Al-Quran terbesar di dunia. Yang laki-laki dapat hadiah, kalau yang perempuan suruh beli. Yang ibu-ibu tidak. Ini berada di tempat percetakan Al-Quran, di penjualannya jika ingin wakaf di Masjidil Haram atau Masjid Nabawi. Di sini disiapkan. Jamaah Al-Haramain akan melaksanakan ziarah di sekitar Masjid Nabawi pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2011. Ada di Masjid Ghamamah di Madinah. Jamaah Al-Haramain umroh bulan Juni 2011 sedang melaksanakan sholat duha di Masjid Ghamamah. Sholat duha di Masjid Ghamamah diimami oleh Bapak Dr. Kiai Haji Muhammad Suyuti dari Ponorogo. Masjid Al-Ghamamah, Masjid Mendung. Disinilah peristiwa terjadinya sholat istisqa dan juga sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Masjid Al-Ghamamah. Masjid Al-Ghamamah.
Masjid Al-Ghamamah. Dia nggak boleh tahu yang Mamnu tak dakhil. Mamnu. Waktu salat. Salat zuhur boleh. Oh, mamnu. Haji. Masjid Al-Ghamamah. Aywa. Masjid khusus ini, masjid langka. Masjid Al-Ghamamah, masjid langka. Ajabah juga. Masjid langka ini. Masjid Al-Ghamamah di Madinah. Ini. Masjid Al-Ghamamah. Masjid langka. Masjid Al-Ghamamah. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Jamaah Al-Haramain Umrah Juni 2011 ziarah ke Masjid Abu Bakar As-Siddiq Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq di Madinah dekat Masjid Al-Ghamamah, dibantu oleh Bapak Haji Asy'ari, adalah jamaahnya Al-Haramain Haji Asy'ari Takaran Magetan. Sekarang sudah ada di Madinah umroh kloter kedua. Dipimpin doa oleh Bapak Haji Dr. Suyuti. Amin ya Allah. Iya karena udah iya karena doa sendiri bahasa Jawa. Nyuwun ke dateng awake lan putra wayahe turune monggo nyuwun. Ya Allah. Panjenengan dumateng kula sanak turun kula. Tetesan rahmat ingkang panjenengan Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Ya Allah, tansah nglerasaken dawuhipun Allah lan Rasulipun, mengikuti jejakipun lan tansah ngamalaken dados dawuh-dawuhipun. Amin ya rabbal alamin. Selesai sudah kita dari masjid Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ojo dijangkar nggih. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq menawa omah so ngajak jangkar niku rasa manut nggih. Karena Allah wajahnya wajah Sayyidina Ali. Jamaah Al-Haramain Takaran Magetan yang dimiliki Bapak Haji Asy'ari sedang ziarah di Masjid Ali. Saya tidak pernah melihat ke Malaysia manuk itu, tidak pernah. Sebenarnya kok manuk iwang liya. Kan kamu aja dirahmati wajah Sayyidina Ali. Sangat hati-hati kirain sekali ya. Sayyidina punya kekuatan yang besar. Apabila berangkat perang, Sayyidina Ali itu adalah pakai pakaian perang kecil ya cukup, besar ya pas, gak kedodoran. Sayyidina Ali lah termasuk mantunya Rasulullah Muhammad SAW, digantuk putra ragilipun langsung Siti Fatimah saking Khadijah. Tapi itu putranya namun saking Khadijah kali saking Maria, namun ibu putranya pun 6. Salah singipun kali kepada setengah saking Siti Khadijah Kang Sadar. Ada saling radhiyallahu ta'ala sama pemain dari Takaran Magetan dan Haji Asy'ari sedang berada di Raudhah di Babu Salam hari Kamis pagi karena akan meninggalkan Madinah menuju ke Mekah. وإليك يعود السلام وحينا ربنا بالسلام ودخلنا الجنة دار السلام تبارك ربنا وتعالى يا ذا الجلال والإكرام ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Al-Fatihah. Ya karena berdua ya Al-Siratal ladzina Jamaahnya Pak Haji Asy'ari dari Al-Haramain Magetan umrah kloter kedua bulan Juni 2012 berada berdoa sholat duha di Mihrab Sulaiman Nabawi, yakni mohon pada Allah dengan rezeki dari langit agar turunkan, yang dari bumi agar dikeluarkan. Sholatnya sholat duha. Allah ingkana rezeki fis sama fa'anjilhu wa ingkana fil ardi fa'akhrijhu wa ingkana mu'asirun fayasirhu wa ingkana haraman fatohirhu wa ingkana fa'idan faqrihu bihaqi duha ika wa bilang ini ma akan jodoh seperti di Mihrab Sulaiman. Mihrab Sulaiman dalam Masjid Nabawi. Semua jamaah Pak Haji Asy'ari diajak ke sini berdoa, kemudian jadikan ke Raudhah.
La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya dah Raudah. Ini adalah mimbar Rasulullah SAW. Mimbar Rasulullah Ajabah juga di dalam Raudah. Ini adalah mimbar Rasulullah di dalam Raudah. Raudah hari Kamis Duka semacam saya ajak masuk ke Raudah untuk berdoa. Ini mimbar Rasul. Ini adalah mihrab salat. Labbaik innal hamda wan ni'mata laka. Ini jamaah umroh dari Talbiyah dari Yayasan Al-Main Taklan Magetan yang telah mengambil niat di Mikot Bir Ali, di Mikot Bir Ali, di Mikot Bir Ali Madinah. Jadi semuanya telah mengambil mikot dan telah berniat untuk ihram umroh pada hari Kamis malam Jumat, tepatnya Makassar. Allahumma labbaik labbaik Allahumma labbaik. Inilah rombongan Al-Haramain di bawah pimpinan Syekhul Akbar Kiai Haji Asy'ari dari Magetan dan sedang melaksanakan umroh dimulai dari Bir Ali. Nah itu yang gemuk Pak Matal itu kenyangan. Jamaah umroh dari Talbiyah yang diikuti Yayasan Al-Haramain Taklan Magetan telah melaksanakan niat umroh menetapkan dari Mikot Bir Ali di Madinah yang juga didampingi oleh para ustadz-ustadznya Talbiyah, diantaranya Ustadz Ghazali, Ustadz Samuel dan Ustadz Lukman. Nah, ini. Sekarang dah naik ke bis akan menuju ke Makkah Mukarramah. Tepatnya waktu asar. Berada di halaman Masjid Bir Ali di Madinah telah mengambil mikot umrah dan haji. Bisnya Mercy. Nah ini kita akan naik. Haji Mata Lianto beserta nyonya Pak Hadi Sumarno, Hadi Martono, Mas Haji Agung, dan juga Pak Haji Jarno. Semuanya adalah sudah akan naik bis menuju ke Makkah untuk berumroh. والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. Dan ada kabar juga Bapak Haji Sulaiman meninggal dunia. Untuk itu tidak berpengaruh pada jamaah umroh keluarga ini, justru malah berdoa maksimal mungkin, mudah-mudahan bagi istiqomah dan husnul khotimah, dan juga akan mudah-mudahan menuju jannah. Insya Allah semuanya telah siap menerima hal ini karena kebanyakan adalah keluarga Baloso, baik saya dan Kiai Karmawan, termasuk Baji Agung dan Pak Dina dan semua keluarga Baloso dan semua Natal. Ini adalah keluarga besar Baloso. Semua telah menerima kenyataan ini, ujian buat kita, namun justru ada hikmahnya sehingga kita bisa berdoa di tanah suci ini. Mudah-mudahan Baloso dengan meninggalnya malam Jumat
dibebaskan dari penyakit dan hajinya mabrur, umrohnya makbul, menjadi ahli surga. Amin amin ya rabbal alamin. Insyaallah tidak akan berpengaruh kepada pelaksanaan umroh ini justru akan lebih khusyuk. Itulah kenyataan yang dengan Allah Ta'ala. سيدنا إبراهيم Di dalam bis dalam rangka pelaksanaan perjalanan ke Makkah dari Bir Ali dan akan tetap khusyuk di dalam melaksanakan talbiyah untuk umrah ini. Semoga Allah ridho juga yang ada di rumah, ridho pada masalah yang pelosok, dan ridho pada yang sedang berumrah. سيدنا إبراهيم وعلى آله. Dalam buku kecil ini mungkin itu saja Bapak Ibu. Untuk sholat maghrib dan sholat isya kita laksanakan di Masjid Al-Haram. Ini semuanya adalah kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita ini dalam kondisi sabar. Kedua, untuk mengejar pahala sholat di Masjidil Haram. Kami ulangi lagi, untuk pelaksanaan sholat maghrib dan sholat isya kita laksanakan di Masjid Al-Haram. Mengingat kita sekarang adalah dalam kondisi musafir. Kedua, untuk mengejar pahala sholat di Masjidil Haram. Mungkin itu saja. Insya Allah kalau ada tambahan, ada kilasan, kami akan menyampaikannya pada saat menjelang memasuki tanah suci Mekah Al-Mukarramah, ataupun pada saat kita menjelang Sudah perjalanan ke Makkah sudah lebih dari separuh perjalanan. Kita kembali membacakan kalimat talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, Labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda innal hamda wan ni'mata wan laka ni'mata wal mulk laka wal mulk la syarika lak. la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, Labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda innal hamda wan ni'mata wan ni'mata laka wal mulk laka wal mulk la syarika lak. la syarika lak. labbaik Allahumma labbaik, Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, Labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda innal hamda wan ni'mata wan ni'mata laka wal mulk laka wal mulk la syarika lak. la syarika lak. Dhuyufullah, dhuyufur rahman, rahimani wa rahimakumullah. Sebentar lagi kita akan memasuki tanah suci Mekah Al-Mukarramah. Dan kalau kita lihat di depan sebelah kiri kita ada dua menara yang indah. Itu adalah menara daripada Masjid Tan'im atau Masjid Aisyah. Tan'im ini merupakan mikot penduduk Mekah yang paling terdekat. Dan disinilah Siti Aisyah mengambil mikot, sehingga nama masjid ini boleh dikatakan Masjid Aisyah atau Masjid Tan'im. Sunnah Masjid Tan'im. sebelah kiri kami ulangi lagi. Tan'im. Di sebelah kiri ini adalah Masjid Tan'im atau Masjid Siti Aisyah, masjid mikot bagi penduduk Mekah Masjid atau Tan'im. jamaah haji yang ingin melaksanakan umroh sunnah. Dan di depan kita, di sebelah kiri kanan ada gapura. Ini merupakan batas. Allahumma inna hadha haramuka wal amna amduka wal balada baladuka wal abda abduka wa ana ibnu abdika faharrim lahmi wa dami
ودمي وشعري وشعري وبني وآمني من عذابك من عذابك يوم تبعث تبعث عبادك عبادك واجعلني واجعلني من أوليائك أوليائك وأهل طاعتك. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Yang artinya, ya Allah, sesungguhnya saya ini adalah hamba-Mu, anak dari hamba-Mu. Oleh karena itu ya Allah, selamatkanlah diri saya, selamatkanlah atau hindarkanlah daging saya, darah saya, rambut saya, kulit saya dari siksaan api neraka-Mu. Wa aminni min adzabika. Ya Allah, selamatkanlah aku dari siksaan-Mu pada saat Engkau bangkitkan manusia dari alam kuburnya. Waj'alni min auliyaika. Ya Allah, jadikan saya Innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata Setelah masuk tanah suci Makkah dari tahlilat dari Tanim, Tanim adalah nihayatul haram di Makkah ini. labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan di bawah dulu. Iya. Karena ada yang kalau seandainya tertahan, itu akan mempengaruhi orang yang lalu. Setelah itu sholat 2 rakaat di belakang.